Kalau mau debat, bukan di sini sesinya. Hadir antar guru datang, duduk. Bagusnya di MUI supaya ada yang lain menyimak, duduk semuanya. Atau di Kemenak bikin forum. Kami Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk support channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada video kali ini kita akan membahas wah yang mengusulkan untuk debat di MUI. Kita simak videonya kaum muslimin. setelah saya jelaskan, ngejar lagi yang lain. Gak akan berhenti-berhenti. Gak akan pernah berhenti. Jadi gak usah bikin klarifikasi. Kita itu ngajar, bukan tuh bikin klarifikasi. Walaupun nanti habis ini kontennya klarifikasi lagi. Ya. Kita itu menerangkan pada orang begini caranya. Bukan tujuan mengklarifikasi. Gak ada kerjaan klarifikasi itu. Kita ngajar itu untuk menyampaikan ilmu, bukan untuk berdebat dengan orang lain. Kalau mau debat, bukan di sini sesinya. Hadir antar guru datang, duduk. Bagusnya di MUI supaya ada yang lain menyimak, duduk semuanya. Atau di Kemenak bikin forum. Kami dulu biasa dari kecil kami. Dari di pesantren begitu. Kita duduk, ketemu, bahas. Ya, saya di Timur Tengah, di Libya, itu bukan cuma dengan muslim, dengan non-muslim. Antum kalau tahu Rowan Williams yang menikahkan Kate Middleton itu kami itu ada satu duduk diskusi di satu panel yang sama. Dan tidak ada masalah di situ. Tidak ada masalah. Nanti lari lagi. Di mana ditemukan surat musik? Gak ada satupun menyebut ulama dari salaf mengatakan surat pemusik. Ini kan sudah logical fallacy, salah berlogika. Bapak Ibu, musik itu bahasa apa? Nah kaum muslimin, jadi itu tadi video wah yang mengusulkan jika berdebat itu di MUI dan bukan di sosial media. Dia juga bilang ngaji itu tidak untuk klarifikasi. Tapi saat kulihat videonya sekitar 18 menit di ceramah itu, dia membantah banyak poin yang disampaikan Ustadz Mufli Safitra. Itu baru 18 menit padahal belum full videonya. Jadi ya menurutku ini klarifikasi di sela-sela pengajian. Tapi saya dukung usulan Wah untuk debat di MUI. Kalau Wah dan Ustadz Mufli bertemu untuk diskusi ilmiah, bertabayun saya setuju. Karena kalau saling sanggah di sosmed ini gak selesai-selesai. Nah banyak juga netizen yang komen di channel ini. Katanya Ustadz Salafi itu suruh datang tabayun ke Wah. Jangan mengkritik di sosial media. Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut kalian simak aja video Ustadz Mufli Safitra yang satu ini. Klarifikasi sekaligus informasi kalau memang dibutuhkan. Karena mungkin juga teman-teman yang mungkin biasa ngaji sunnah juga butuh untuk tahu informasi ini. Kita membahas tentang Ustadz itu bukan baru kemarin. Jadi kalaupun dibilang, oh ini kan videonya sudah lama. Kemudian kok baru sekarang viralnya? Enggak, kita itu sudah meneliti tentang Ustadz ketika di awal-awal beliau seperti seorang salafi punya kajian bahwa kita juga bermakna salaf. Jadi banyak yang dalam tanda kutip kena blur dengan retorika beliau dengan berbagai materi di awal-awal. Sehingga ketika 2017 akhirnya boom, dang, keluar beberapa video-video yang menunjukkan tentang akidah beliau, bagaimana metode istidlalnya. Akhirnya kita membuat berbagai tulisan, bantahan, seperti yang pernah dilakukan oleh Al-Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah, Ustadz Zainal Abidin Hafizahullah. Kemudian saya sendiri pernah, cuma tulisannya qadarullah, tulisannya hilang karena websitenya tertutup. Yang memang tulisannya masih ada saya simpan, tapi sudah nggak momennya. Intinya 2017 sudah ada beberapa asatidzah yang mendatangi. Saya pribadi sudah beli tiket, saya udah nyampe Bekasi. Qadarullah ya selisihan lah, intinya seperti itu. Saya udah nyampe Bekasi, kemudian diberitahu oleh teman, oh beliau waktu itu pergi ke luar negeri bahkan, bukan hanya di Indonesia. Bila saya tidak salah, karena itu juga nggak penting dia pergi kemana, yang jelas saya sudah datang dan jadwalnya ya intinya selisihan, oke? Dan beberapa asatidzah kita itu sudah datang kepada beliau, yang senior bahkan. Hanya saja salah satu ustadz senior kita ada yang bilang, saya berikan hujah kepada dia tentang asma wa sifat, tentang hal-hal yang mungkin dia keliru. Tapi meskipun kita sudah datangi dan nasihati, rupanya setelah itu tidak ada perubahan.
Nah, kaum muslimin di sini kita tahu bahwa Ustadz Mufli Safitra pernah mendatangi Uwa untuk tabayun, tapi saat di lokasi Uwanya nggak ada. Dan ada Ustadz Salafi yang berhasil ketemu N tapi tak ada perubahan. Kita lanjut kaum muslimin. 2. Beliau ini kadang playing victim. Playing a role as a victim. Dia main peran seolah-olah dia ini jadi korbannya. Kan dia sering bilang juga, saya ini kan seperti orang yang sedang jalan, tiba-tiba dilempar batu. Saya bilang, antum dilemparin batu, soalnya antum nebar paku. Kalau antum jalan mulus, oke. Masalahnya antum membahayakan orang juga. Karena antum ini memberikan statement, fatwa, hukum, yang kita anggap itu berbahaya buat kaum muslimin. Jadi bukan cuma sekedar jalan, tapi jalan menebar paku. Makanya sebagian orang lempar batu. Itu 2. Yang ketiga, saya tidak tahu menggambarkannya dengan kalimat apa, tapi begini loh. Asatidzah kita datang. Kemudian setelah pulang, yang maksudnya adalah sesuatu, nanti beliau ini menyampaikan kepada madu'unya dengan narasi yang berbeda. Seperti, di antara ustadz kita ada yang bahkan yang tua-tua, ada yang datang. Maksudnya itu kami mau undang antum nanti kalau datang masyayikh, daurah, seperti Syekh Sulaiman Ruhaili, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau-beliau ini adalah para profesor di bidang akidah di Universitas Islam Madinah. Mungkin ada hal-hal yang mungkin antum belum pahami. Nanti antum bisa pas diundang daurah, nanti antum bertanya kepada beliau. Atau kita fasilitasi antum ketemu. Soalnya antum ini Masya Allah pintar. Punya retorika yang bagus. Hanya saja, mungkin ada hal-hal yang mungkin antum belum pahami di bidang akidah. Antum merasa itu di atas kebenaran, padahal tidak demikian. Nah, bagaimana kalau kita undang? Narasi yang keluar di sebagian teman-teman diajak masuk salafi. Coba deh, teman-teman bisa kok lihat di YouTube. Ada banyak narasi-narasi seperti itu. Diajak masuk salafi. Salafi itu bukan organisasi. Salafi itu bukan milik orang per orang, terus ada ketuanya, ada ADRT, bukan. Masuk salafi emang antum diajak masuk partai dan orang semana, nggak ada. Gitu. Sehingga yang kita tidak suka adalah ketika maksud kita A, keluarnya itu B gitu. Nah, kaum muslimin di sini kita tahu ketika diajak untuk tabayun Uwa ini malah menarasikan diajak masuk salafi, dan ini aneh menurutku. Kita lanjut kaum muslimin. Ditambah lagi, kemudian misalnya ada, saya pernah lihat di videonya, beliau ngomong gini, nih siapa yang membacakan? Ya antum, silakan bacakan. Nih, bacakan nih WA-nya. Itu kan WA itu kan pribadi. Ya kan? Kemudian dibacakan depan umum. Ya biasanya sih kita bilang gimana ya? Antara you play a role as a victim atau antum ini sedang curhat gitu kepada jamaah antum dan kurang dewasa. Nih, silakan bacain WA-nya. Silakan, yang lain dengar. What for gitu. Nah, terus ada kata-kata kalau perlu saya perlihatkan CCTV-nya. Apakah antum ini seorang pendusta bagi jamaah antum? Kalau kami sih nggak perlu ya untuk ngomong seperti itu. Tapi udahlah, sudah lewat teman-teman masanya. 2017 ini sudah tahun ke-7. Dan kami tidak melihat adanya perubahan. Kami senantiasa melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan manhaj salafus saleh. Bagaimana para salafus saleh beristidlal. Dan ada hal-hal yang mungkin saya kira perlu diklarifikasi atau direvisi atau diubah gitu. Dan kami tidak melihat hal itu. Maka sejauh kami tidak melihat hal itu, maka kembali kepada hukumnya. Apa itu? Ketika antum mempublikasikan sesuatu, maka antum siap untuk dikritisi secara publik juga. Antum berfatwa tentang sesuatu, lalu antum melemparkan ke publik, kepada kaum muslimin, maka antum juga sedang bersiap-siap untuk dikritisi di hadapan kaum muslimin. Dan itu biasa, wajar. Bukankah di antara para ulama kita, seperti Al-Khatib, mengatakan, Man sonnafa faqad ja'ala aqlahu ala tabaqin ya'riduhu ala nas. Siapa yang menulis, kalau di zaman sekarang, siapa yang punya video, siapa yang mempublikasikan kajiannya, bentuk video atau audio, itu seperti membuka kepalanya, dia letakkan otak dan akalnya di atas satu nampan, dihidangkan kepada semua manusia. Orang bisa lihat isi otaknya, isi akalnya. Kenapa? Ya karena kajiannya dibuka. Oleh karenanya ketika ada yang mengatakan, oh ini bagus nih, oh ini busuk nih, oh dan seterusnya, wajar karena dia sendiri yang buka, kan gitu. Itu logika yang sangat mudah. Dia sendiri yang buka, maka kalau ada yang mengkritisinya, wajar. Bukankah di zaman Nabi SAW juga ada yang Nabi SAW kritik? Dan kita tahu siapa yang dikritik. Karena orang tahu tentang perbuatannya. Seperti Ibnu Lutbiyah.
yang dia ini disuruh Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat, tapi kemudian dia menerima pemberian-pemberian dari orang-orang yang dia kumpulkan zakatnya, lalu dia pulang kembali kepada Nabi, lalu dia mengatakan, ini untuk engkau, atau ini untuk Nabi, dan ini untuk saya. Nabi naik ke atas mimbar, mengkritisi perbuatannya. Coba lihat, seandainya kami tidak berikan pekerjaan kepada dia sebagai pengumpul zakat, kalau dia duduk saja di rumah bapak dan ibunya, dapat nggak dia dengan pemberian yang seperti itu? Baiklah kaum muslimin, itulah tadi tanggapan Ustadz Mufli Safitra tentang alasan dia tidak tabayun ke UAH saat polemik Asyuro ini ramai. Jadi dari penjelasan Ustadz Mufli Safitra tadi sini kita tahu ketika kita ceramah di medsos ini memang pasti akan dikomentari netizen. Dan Nabi saja mengkritik sahabat di depan umum. Walaupun kesalahan sahabat itu tidak berdampak pada orang lain seperti si tukang pajak tadi. Nah, apalagi seorang pendakwah jika ia salah maka berdampak besar bagi pengikutnya, maka kita meluruskannya ya di publik, yang penting kita jangan mencela. Dan apakah Ustadz Mufli akan menerima ajakan debat dari UAH? Ya, kita tunggu saja postingan beliau terkait klarifikasi UAH yang baru tadi. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.